Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kembali hadir lagi ya di channel YouTube ini. Ya, masih ingin terus melanjutkan pembahasan berbagai macam berita-berita menarik yang boleh dibilang bikin ternaknya Mukidi ini kelojotan ya, atau ngamuk-ngamuk biasanya. Ini gue ingin sedikit masih terus melanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan ijazah aspal dari Mukidi ya. Dan gue berharap ya banyak ternaknya Mukidi yang ngamuk-ngamuk di kolom komen kalau bisa. Karena gue paling senang kalau ngelihat para pendukungnya Mukidi itu kelojotan, kepanasan, ngamuk-ngamuk di kolom komen gitu ya. Ketika kita itu membahas terkait dengan dugaan ijazah aspal dari idola mereka yang sangat pekok itu. Ini kita kan sama-sama tahu ya, terkait dengan kasus ijazah aspalnya Mukidi kan sudah sebenarnya berulang kali masuk ke lembaga peradilan, baik pidana maupun perdata. Cuman sampai detik ini kan kita sama-sama tahu ya, di lembaga peradilan perdata maupun pidana itu tidak pernah muncul yang namanya ijazah asli dari Mukidi secara fisik. Seperti waktu kejadian di Pengadilan Negeri Surakarta, waktu peradilan pidana ya, yang waktu itu Bambang Tidi dan Gus Nur menjadi terdakwa ya. Itu jelas-jelas yang muncul di persidangan itu hanya ijazah fotokopian yang dilegalisir ya. Jadi ijazah aslinya Mukidi itu tidak pernah muncul di Pengadilan Negeri Surakarta ketika Bambang Tidi dan Gus Nur itu divonis bersalah. Bahkan sampai di penjara, kalau nggak salah itu vonisnya itu 6 tahun gitu kan. Dari Hakim PN Surakarta. Ini kan termasuk kedoliman luar biasa ya. Bagaimana mungkin seseorang itu dituduh menyebarkan berita bohong terkait dengan tuduhan ijazah aspal, tapi ijazah aslinya itu nggak pernah muncul di persidangan sebagai pembanding. Ini tentu sangat ironis ya. Kalau misalkan model seperti ini itu ya tidak ada penyelesaian secara hukum yang jelas. Karena kalau kita lihat praktek-praktek peradilan di rezimnya Mukidi Pekok Sontoloyo itu memang sudah menjadi semacam peradilan itu menjadi alat kekuasaan ya untuk Untuk mengakomodir kepentingan dari Mukidi Pekok itu sebagai penguasa kemarin selama 10 tahun. Makanya Bambang Tri dan Gus Nur itu bisa dipenjara ya, walaupun ijazah aslinya Mukidi itu nggak pernah muncul di persidangan. Kemudian juga Mukidi ini digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh tim TPUA. Itu juga sama ya, sampai detik akhir ya, peradilan sidang perdata itu ijazah aslinya Mukidi itu nggak pernah muncul di persidangan sama sekali. Jadi yang muncul itu hanya ijazah fotokopian, itu pun gitu loh. Ini tentu sangat miris ya kalau kita lihat ya. Bagaimana mungkin lembaga peradilan yang katanya negara kita ini adalah negara hukum, tapi ketika memperkara atau memutuskan sebuah perkara itu tidak objektif gitu loh. Jadi masih bisa dikendalikan oleh kekuasaan gitu kan. Ini tentu harusnya bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo ya, yang saat ini menjabat sebagai presiden terpilih, supaya tidak ada lagi yang namanya presiden-presiden buruk dalam penegakan hukum, terutama di lembaga peradilan. Ini kan sangat ironis ya. Contohnya nih misalkan ya, kalau misalkan nanti Bang Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa ya, itu bisa sampai P21 laporannya Mukidi di Polda Metro, berarti kan masuk ke pengadilan tuh, dan itu kan jatuhnya kan ranahnya peradilan pidana. Karena kan itu langsung larinya dari pihak kepolisian langsung ke kejaksaan gitu kan ya, P21. Nah, nanti kalau misalkan laporannya Mukidi dari Polda Metro itu bisa sampai pengadilan dan Bang Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa itu menjadi terdakwa, kalau misalkan ijazahnya Mukidi yang asli itu tidak muncul kembali di persidangan, lah ini berarti kan nggak bisa harusnya ya Bang Rismon dan kawan-kawan itu ya dianggap sudah menyebarkan berita bohong atau fitnah terkait dengan ijazah aspal Mukidi. Karena ijazah aslinya secara fisik itu tidak muncul di persidangan untuk sebagai Sebagai barang bukti gitu kan ya. Ini kalau misalkan kejadian seperti Gus Nur dan Bambang Tri nanti bisa kejadian lagi bisa kejadian lagi kepada Bang Rismon dan kawan-kawan ya. Ini kan tentu menjadi presiden buruk bagi Pak Prabowo yang saat ini berkuasa. Karena sekarang yang jadi presiden ini bukan Mukidi lagi ya, tapi Pak Prabowo. Harusnya kan kalau misalkan Pak Prabowo ini ingin menata ya, ibaratnya penegakan hukum di negara kita ini secara secara baik lah ya, supremasi hukumnya gitu ya. Harusnya kan jangan sampai praktek-praktek hukum yang rusak itu bisa sama ya seperti kondisi waktu Mukidi jadi presiden kemarin selama 10 tahun, jangan sampai gitu loh. Jadi benar-benar harus objektif ketika yang namanya memutuskan sebuah perkara, terutama di pengadilan. Itu kan pengadilan kan ujung muara dari
semua kasus-kasus hukum gitu kan ya, terutama di peradilan pidana nih, nanti kan di laporannya Polda Metro itu. Dan kalau bisa sebenarnya ini harus ada namanya goodwill ya, harus ada namanya goodwill atau kemauan yang kuat ya, kemauan yang baik lah ya, political will lah kita sebut saja gitu ya, dari Pak Prabowo sekarang sebagai presiden untuk melakukan yang namanya perbaikan ya, supremasi hukum di berbagai macam lembaga penegak hukum ya. Jadi semuanya harus ada yang namanya reformasi gitu kan, kejaksaan, kemudian kehakiman ya kan, kepolisian juga sama, itu harusnya pucuk pimpinannya itu benar-benar diganti sama orang-orang yang kredibilitasnya bagus dan profesional. Jadi ketika melakukan penegakan hukum itu ya nggak asal-asalan, tapi berdasarkan memang objektivitas. Terutama dari apa? Dari segi pembuktian, barang bukti ya kan. Kemudian kalau misalkan lembaga peradilan jatuhnya pidana, itu kan beban pembuktian kan ada pada pihak pelapor yang diwakili oleh jaksa penuntut umum gitu. Nah, Mukidi ini kan sudah melaporkan Bang Rismon dan kawan-kawan di Polda Metro, itu kan jatuhnya udah pidana tuh. Jadi nanti beban pembuktiannya ya, Mukidi itu katanya sakit hati karena sudah dipitnah ijazah ngaspal oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Maka dia harus bisa membawa ijazah aslinya secara fisik di persidangan sebagai apa? Sebagai barang bukti otentik untuk membantah tuduhan-tuduhan dari Bang Rismon dan kawan-kawan secara hukum gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti ijazah aslinya nggak ada di persidangan, tapi Bang Rismon dan kawan-kawan tetap divonis bersalah, masuk penjara. Ini kan tentu sangat ya ironis ya kalau misalkan kejadian seperti Bang Tri dan Gus Nur itu bisa terulang lagi kepada Bang Rismon dan kawan-kawan. Ini kan kita nggak mau ya. Jadi memang harus ada namanya perbaikan hukum lah ya di eranya Pak Prabowo saat ini. Jangan sampai keburukan-keburukan itu di era Mukidi itu dimunculkan kembali saat ini gitu kan. Apalagi ini kan sebenarnya momennya paling pas. Untuk apa ya? Untuk mengadili Mukidi sebenarnya secara hukum ya terkait dengan dugaan ijazah aspalnya. Karena kalau misalkan kita lihat dari gelagat-gelagat dari Mukidi ini memang sudah bisa dipastikan sebenarnya bahwa yang bersangkutan itu memang diduga tidak punya ijazah asli. Karena yang muncul di persidangan itu selama ini cuma ijazah fotokopian yang dilegalisir gitu kan. Nah kalau ijazah aslinya nggak muncul di persidangan, bagaimana mungkin hakim itu bisa memutuskan bahwa Mukidi itu punya ijazah asli? Belum lagi nanti ijazah asli secara fisik misalkan muncul di persidangan, itu kan harus ada namanya tahapan lab uji forensik secara independen gitu ya. Jadi kita nggak bisa mempercayai gitu kan ya hasil lab uji forensik dari pihak kepolisian secara sepihak gitu kan. Jadi kita harus nanti membandingkan yang namanya hasil lab uji forensik secara independen dari pihak ketiga. Nanti Bang Rismon dan kawan-kawan itu akan menghadirkan ahli digital forensik dari luar negeri.